Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Armada 7. Yusuf Mansur. Yusuf Mansur saat ini menjadi apa ya? Sasaran orang-orang kreator YouTube membuat konten. Termasuk saya ini apa ya? Oh enggak, saya beda. Mereka itu banyak lah. Ini untuk teman-teman para YouTuber ya. Kalau buat konten jangan begitu caranya. Anda itu bisa jadi kaki tangan fitnah. Tahu apa Anda soal investasinya? Kan nggak tahu. Tahu apa? Saat orang naruh uang ke orang, kepercayaan kan pasti di awalnya. Dan apa bisa dibilang mungkin ya suka kata-kata dari iming-imingnya seperti itu dan lain sebagainya lah. Lalu dia naruh uang. Saat orang naruh uang, misal untuk investasi atau dan lain sebagainya, pasti ada perjanjian. Anda kan nggak tahu perjanjiannya seperti apa. Lalu ikut-ikutan arus. Ada beberapa YouTuber lah sok tahu soal Yusuf Mansur, ikut-ikutan menjelek-jelekan, ikut-ikutan jadi kaki tangan fitnah. Dari sekian kasus mungkin ada yang benar, tapi Anda kan nggak tahu kebenarannya seperti apa. Ini bukan sok suci loh. Saya hanya apa bisa dibilang ya, melihatnya kok ini orang pada sok tahu semua, ikut menjelek-jelekan, malah seperti jadi apa ya, jadi alat. Atau Anda demi dolar, bagaimana? Lalu ikut-ikutan nyebar, menghujat, menggiring opini. Investasi itu pelik, perjanjiannya serenteng. Tahu? Kan nggak tahu. Nggak pas lah. Kalau yang berurusan langsung tuh biarin aja lah, orang-orang dia yang punya urusan. Tapi kalian-kalian itu yang nyomot video sana lalu dijadikan sebagai bahan fitnah, padahal nggak tahu isinya seperti apa perjanjiannya. Ya itu tadi, saat orang menaruh uang pasti ada perjanjian, kapan nariknya, bagaimana hasilnya berapa persen. Karena tahu saya Yusuf Mansur itu dia bisnisnya itu paling nggak seperti saham. Dulu saya pernah loh ditawari teman-teman dia itu apa ya, bisa dibilang main forex, nggak online lah seperti itu. Saat itu teman-teman mau dibuat, ayo setiap bulan kita store uang segini-segini untuk investasi si dia. Kitanya begitu, padahal teman ini teman baik. Nggak tahu kenapa padahal saya dengan dia juga dekat, tapi nggak tahu kenapa saya nggak serak saja gitu loh. Nah enggak lah, dasarnya saya nggak punya uang saat itu. Bayangin aja, setiap bulan harus segini. Enggak lah, nggak tahu kenapa hati saya nggak enak. Saya yang paling menolak saat itu. Akhirnya apa? Nggak jadi. Tapi ada beberapa teman yang main, saya pun nggak tahu ya. Tahunya itu setelah dia itu kabur membawa uang ratusan juta saat itu. Padahal sebelumnya dia itu minta saya suruh buatin KTP lah daerah saya, tapi saya nggak mau. Lagian juga nggak tahu kenapa saya agak curiga, ini orang ngapain dia minta dibuatin KTP daerah saya. Saya bilang, saya mikir begitu kan. Akhirnya nggak jadi. Nah setelah itu hari apa gitu dia nelpon saya. Ya biasalah kan, gimana kabarnya gini. Saya nggak tahu apa-apa soal itu. Tiba-tiba nggak ada 1 minggu ada yang nyari saya, nelpon gitu. Karena mereka tahu saya juga kenal baik dengan orang ini. Saya kaget gitu loh. Loh, ternyata dia ketipu si ini, lalu si B, si C, si itu, sampai orangnya kabur ke Jawa. Padahal di Jakarta udah enak hidupnya, gara-gara dia narik ini, ngajak orang untuk investasi. Dia jadi buron, padahal dia nggak dapatkan sepeser pun. Si ini ternyata kemana? Kawin, nikah di daerah mana lah gitu dia. Saya juga nggak tahu. Tapi yang unik, anak ini aneh emang. Suatu saat lebaran dia ngirim ucapan apa? Minal aizin wal faizin. Gila kan orangnya ini. Saya biarin gitu loh. Lalu teleponnya ini saya kasih teman saya yang dulukan dia. Tapi nggak tahu kisahnya. Akhirnya seperti apa nggak tahu. Ya itu tadi gitu loh. Jadi YouTuber jangan sembarangan jika Anda tidak tahu perjanjiannya seperti apa. Jangan bodoh lah demi dolar itu. Anda sama saja cari uang lewat kasusnya Yusuf Mansur itu. Kecuali Anda udah tahu, ini loh seperti ini perjanjiannya, ini loh seperti ini hasilnya setiap bulan berapa persen dapatnya. Kalau Anda udah tahu clear, baru bisa Anda bicara. Kalau nggak tahu, mending diam. Jangan cari dolar lewat dengan cara-cara yang sampah. Belbedes lah begitu. Masa Anda mau mendapatkan dosa jariah
Masal loh, bayangin aja. Itu masal itu. Saya juga nggak kenal Yusuf Mansur siapa, saya nggak kenal. Dia orang high lah, saya nggak kenal. Beberapa karya yang dia adakan seperti Pytrend lah atau apa, saya juga nggak paham soal itu. Baca gitu loh. Tapi nggak gitu aja. Tapi itu tadi, jangan kebiasaan buat konten kalau Anda nggak tahu kebenarannya. Di situ. Oke, sampai sini. Selamat malam.